buat teman-teman yang setia join ya. Saya berdoa semoga buah kesetiaan Bapak Ibu Saudara, saudara semua ya, adik-adikku, tidak sia-sia tapi ya ini menjadi satu investasi yang tidak ternilai ya, yang akan Bapak Ibu Saudara semua sebenarnya dapatkan saat di bumi pun sudah akan mendapatkan investasi itu ya. Kalau kita setia mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya ya fisiknya aja yang mendengarkan, tapi sungguh-sungguh bisa menghayati dan meremakan setiap firman itu, seharusnya hidup Bapak Ibu akan berubah ya. Saya ingat Bapak Ibu ya, 5 6 tahun ya, 7 tahun yang lalu ya, eh, sewaktu ya waktu itu saya posisi cukup pelayanan, cukup apa namanya ya, punya punya jabatan, punya posisi gitu ya, dan di kondisi Mas sudah merasa puas karena ya sudah merasa mengerti semua, tapi waktu itu saya memutuskan untuk mau belajar firman lebih ya, karena ada di hati ini yang eh, masih merasa ada kurang, sehingga saya selama hampir 5 6 tahun itu hampir setiap minggu, seminggu beberapa kali itu mendedikasikan untuk belajar firman ya, dari yang nggak ngerti, yang tidak tahu ya apa isi Alkitab ya, sampai akhirnya mulai mengerti, dibukakan benang merah dari setiap firman Tuhan yang ada di Alkitab itu. Dan kalau saya nggak ingat itu setiap Jumat tuh pasti ya, apapun kondisinya saya selalu menyempatkan diri untuk pendalaman Alkitab. Dan buahnya Bapak Ibu memang tidak kelihatan di tahun pertama, 2, 3 gitu ya. Tapi setelah 5 tahun itu saya benar-benar merasakan perubahan ya. Perubahan yang signifikan ya. Untuk apa? Untuk bisa melihat dunia sekitar kita, melihat situasi sekitar kita, bukan hanya dari kacamata orang-orang sekitar ya, tapi mulai melihat satu realitas yang sebenarnya, yaitu realitas yang dilihat dari sudut pandang Allah. Nah, ini adalah Bapak Ibu ya, satu kondisi yang sangat-sangat berharga sebenarnya, dan kalau kita bisa mendapatkan situasi atau posisi itu, kita bisa mengetahui what's going on gitu ya atas hidup kita. Kita bisa melihat, menelisik sanubari kita, jiwa kita, apa yang terjadi, dan kita bisa juga mulai mengerti, memahami ya, apa kehendak Tuhan, apa yang diharapkan Tuhan, apa sebenarnya yang misi Tuhan Yesus bawa selama di bumi ini ya. Itu benar-benar menjadikan kita, paling nggak saya saat itu, punya kekuatan besar ya menghadapi situasi apapun, sehingga seringkali saya berkata sama istri ini, kalau kita nggak mendapat kebenaran Injil yang sejati, mungkin kita tidak akan bertahan ya menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Jadi eh, itu yang saya percaya juga Bapak Ibu yang setia ya belajar firman. Mungkin pertama nggak ngerti ya, tapi Bapak Ibu, tidak ada firman yang kembali sia-sia bagi hati seorang manusia yang haus akan firman itu. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar haus akan kebenaran, apapun kondisi saat ini, pasti ada buahnya, pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Ya, mungkin tidak bisa kita lihat sekarang, tapi satu saat nanti. Ya, dan itu sifatnya kekal. Ya. Hasil investasi itu sifatnya kekal, karena pengertian akan kebenaran yang kita dapat itu melekat, ya, membuat kita kuat, membuat kita memahami. Dan yang
eh, saya selalu ingin share sebenarnya ya, Bapak Ibu, ya termasuk materi sebelumnya tentang El-Mikdas itu ya. Ini sebenarnya materi yang nggak sengaja saya gali gitu ya, tapi itu satu kebenaran yang bisa membuat kita breakthrough ya, atau membuat kita tercerahkan, terbebaskan dari setiap persoalan yang kita hadapi ya. Tidak berarti persoalan itu langsung ketemu jalan keluarnya ya, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapi, untuk face it, untuk ya menghadapinya, kekuatan untuk bisa terus berjalan, ya, kekuatan untuk selalu bisa melewati apapun yang kita hadapi. Ya, tidak selalu berhasil dalam setiap case. Ya, kadang ada kesalahan-kesalahan yang kita buat, ya, tapi Tuhan selalu berikan jalan keluar. Yang itu yang mulai sekarang saya mau pegang terus, ya, bahwa satu-satunya jalan keluar apapun masalah kita adalah tadi yang dulu sebelumnya kita pelajari. Kita menemukan harta paling berharga, investasi yang paling berharga itu kita mempunyai El-Mikdas, ya, tempat kudus Allah di hati kita. Nah, ini yang seringkali orang ya punya kesempatan, punya jalan ya El-Mikdas itu, tapi tidak memanfaatkan, tidak hidup di dalamnya. Bapak Ibu coba bayangkan ya, orang-orang Israel zaman itu ya di Perjanjian Lama begitu sulitnya untuk dekat dengan Allah, untuk mengetahui isi hatinya, apa maunya, ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendekat ya kepada Allah, mendengarkan perintahnya secara langsung ya. Jadi ada satu tempat saja untuk bisa ke situ, yaitu Bait Allah ya. Bait Allah yang waktu itu hanya ada satu ya, yang kalau waktu perjalanan bangsa Israel itu belum bagi Allah, tapi uh, kemah suci ya, yang di dalam isinya ada tabut perjanjian. Nah, betapa saat itu manusia ya sebenarnya dalam kondisi yang riskan ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena ya dunia saat itu benar-benar dicengkram ya, dikuasai oleh kerajaan maut ya, karena akibat dosa yang dilakukan Adam ya, dunia digenggam oleh kerajaan maut, oleh iblis dan pengikutnya ya, yang waktu itu punya kuasa, punya kekuasaan ya untuk ya orang-orang zaman itu ya belum bisa membayangkan setelah kematian akan kemana, Bapak Ibu. Tidak bisa membayangkan. Mereka hanya bisa menyebut bahwa orang yang mati itu akan tinggal bersama nenek moyang, masuk ke perhentian bersama nenek moyang. Ya. Tidak ada gambaran, ya. Gelap kehidupan setelah kematian. Ya. Rencana-rencana Allah pun terbatas, ya Bapak Ibu, karena ya hanya ruangan ini, ya hanya tempat ini yang El-Mikdas ini yang bangsa Israel itu bergantung ya. Tidak ada revelation atau wahyuan pribadi, ya tidak ada. Ya. Tapi sekarang ini kalau kita menyadari kita punya El-Mikdas di dalam hati kita. Tempat kudus Allah sebenarnya ada ya, ada kesempatan ya, tidak otomatis ada ya. Saat kita menerima Roh Kudus mau masuk, tapi tidak otomatis Roh Kudus bisa berdiam di dalam kita kalau kita tidak menguduskan diri kita sendiri. Kita tidak menjadikan diri kita tempat yang nyaman. Tapi sebenarnya kita sudah punya kesempatan itu. Nah, Bapak Ibu, ya, peristiwa penyaliban Yesus, ya, peristiwa Jumat Agung itu seharusnya mengingatkan kita betapa berharga sekali apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena apa Bapak Ibu ya? Inilah jalan ya, jalan penebusan inilah ya
yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga kita punya tempat kudus Allah yang tidak jauh, yang tidak lagi berupa fisik, ya, bukan lokasi geografis di Timur Tengah sana, di Yerusalem sana, tapi Allah sungguh berkenan untuk tinggal, ya, di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan itu tidak mungkin, tidak akan bisa terlaksana kalau tidak ada penebusan Kristus. Tidak ada, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, di suasana Jumat Agung kemarin, ya, dalam perayaan yang di Zoom ini juga, ya, kita bisa melihat, menyaksikan, ya, dari ada pemutaran film Passion of the Christ, ya, kesengsaraan Kristus. Ya, seringkali mungkin kita terpancing emosi, menjadi melo hati kita, gitu ya. Dan pasti merasa sedih dan merasa, aduh Tuhan, Kau sungguh baik, ya. Terenyuh pasti, tidak mungkin, kalau punya nurani yang benar, tidak mungkin tidak terenyuh, tersentuh oleh gambaran visualisasi penyalipan Yesus, ya. Tapi Bapak Ibu, ya, perlu kita ingatkan sama-sama, kita jangan sampai berhenti di situ, ya. Berhenti hanya hati kita tersentuh, merasa kasihan, merasa sedih, gitu ya, dengan pengorbanan Yesus, ya. Dan itu hanya menjadi satu peristiwa rutin aja, perayaan rutin, ya, setiap Jumat Agung, ya, ke gereja gitu, dan biasanya penuh, gitu ya. Saya juga ke gereja di mana saya biasa berbakti, itu lebih penuh dari biasanya, ya. Ternyata banyak juga jenis orang Kristen yang ke gereja itu hanya 2 kali setahun, ya, kalau nggak Natal, ya Paskah. Nah, sungguh sangat disayangkan, ya Bapak Ibu, ya, kalau hanya kita melakukan perayaan Jumat Agung itu hanya secara ritual, ya, ritual saja, ya, tersentuh melo dan bersyukur mungkin, ya, tapi setelah itu, ya sudah, kita kembali kepada rutinitas seperti semula. Bapak Ibu, saudara semua, ya, malam ini saya mau mengingatkan bahwa penyalipan Yesus, korban Yesus di kayu salib, itu, ya, memberikan kita anugerah terbesar yang kita seharusnya berani menyerahkan apapun yang kita punya demi anugerah ini, demi meresponi anugerah ini. Dan Bapak Ibu mesti juga memahami, mulai mungkin bertanya, ya, mengapa Tuhan Yesus, ya, anak Allah yang maha tinggi, punya tempat kedudukan di surga, ya, mau menjadi manusia, bahkan bukan hanya menjadi manusia, tapi menjadi yang terkutuk, terhukum, ya, oleh karena dosa kita, direndahkan sampai paling rendah. Bapak Ibu, yang membuat Tuhan Yesus bertahan itu, pastilah salah satunya karena dia mengasihi Bapaknya. Karena dia mau mengikuti, mentaati apa yang Bapa kehendaki. Dan selain itu, dia melihat satu visi ke depan, dia melihat satu realitas di depan bahwa lewat pengorbanannya itu akan banyak manusia diselamatkan dan banyak manusia yang bisa dibawa ke hadirat Bapaknya. Bisa menjadi satu umat, ya, yang bisa bersekutu dengan Bapaknya. Dan itu adalah kesukaan, kegembiraan bagi Tuhan Yesus sendiri, ya, menyukakan hati Bapa. Ya, kalau kita mau belajar bagaimana menyukakan hati Bapa, belajar pada Tuhan Yesus. Belajar apanya? Belajar mengorbankan apapun demi kesukaan. Jadi peristiwa Jumat Agung ini, ya, sesungguhnya membuat kita, ya, berkontemplasi, membuat kita melihat lagi, ya,
anugerah apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jadi Bapak Ibu, ya, penebusan Kristus ini membuat kita punya satu privilege, ya, hak istimewa, ya, bisa bersekutu dengan Allah sendiri yang di zaman dahulu, ya, zaman perjanjian lama sebelum zaman anugerah itu Allah begitu transenden, begitu jauh, ya. Tapi sekarang ini di zaman anugerah Allah begitu dekat, ya, di hati kita. Bahkan kita mempunyai kesempatan memiliki ruang maha suci. El-Mikdas itu sebagai ruang maha suci di mana kita bisa masuk, ya, melihat, merasakan hati Bapa sendiri. Ya, dan itu harusnya Bapak Ibu dicirikan, ya, dicirikan oleh perubahan hidup yang nyata. Jadi kalau orang benar-benar menghayati penebusan Kristus, hidupnya pasti berubah. Ya. Tidak mungkin dia bisa sama dengan orang-orang dunia. Nah, Bapak Ibu, salah satu mungkin penyebab kenapa orang-orang Kristen ini, ya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, ya, secara mulut paling tidak tahu arti pengorbanan Yesus, tapi hidupnya biasa-biasa saja, bahkan tidak lebih baik secara etika moral dengan orang-orang dunia. Ya, karena salah satunya mungkin mereka salah mengerti arti pengorbanan Yesus, ya. Jadi baru-baru ini saya melihat satu video di YouTube yang saya tergelitik sekali gitu, ya. Ya, dia statementnya benar tapi bisa disalah mengerti, ya, bahwa kita pasti masuk surga, ya, kita akan, kalau kita meninggal kita pasti akan masuk surga. Kenapa? Karena dosa kita sudah ditebus, ya. Memang Tuhan akan mengadili, menghukum, membawa ke apa? Ke pengadilan, gitu, ya, semua manusia. Tapi kita, orang Kristen, orang percaya Yesus, ya, tidak akan melewati itu karena kita sudah mengalami pengadilan, katanya. Yaitu Kristus sendiri yang sudah mendapat penghukuman. Jadi si pembicara ini mengaitkan bahwa di kayu salib itulah, ya, penghukuman akan dosa-dosa kita, dan itu berarti kita sudah otomatis, ya, akan diterima oleh Tuhan di kerajaannya di surga. Nah, ini yang saya tergelitik untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu, ya, arti salib, arti penebusan, ya. Pertanyaannya seringkali, apakah dengan penebusan Kristus berarti kita sudah otomatis, ya, memperoleh hak penuh masuk ke dalam kerajaannya, ke dalam hadiratnya, dimuliakan bersama Dia? Ini yang selalu perlu kita ingatkan, ya, bahwa kematian Yesus di kayu salib memang Dia datang, ya, pengorbanan ini untuk membereskan dosa manusia. Bukan hanya dosa kita orang Kristen, tapi dosa seluruh manusia. Sepanjang masa, ya, dari dosa sejak Adam sampai nanti dosa manusia terakhir. Nah, tapi Bapak Ibu, ya, dosa yang dibereskan ini adalah dosa yang kita tidak bisa tanggung akibatnya. Upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23 itu. Ya. Jadi dosa yang membawa kepada kematian, ya, itu sudah dibereskan oleh Tuhan. Artinya apa? Bahwa kalaupun manusia berdosa, melakukan kesalahan, ada jalan keluar, ya, ada jalan penebusan yang sudah dibayarkan secara lunas oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi kesalahan dosa kita yang kita lakukan bukan hanya masa lalu, tapi masa depan, itu sudah ada pembayarannya, ya, karena yang menjadi korban adalah
Allah sendiri yang kekal, ya, yang ilahi yang kekal, anak Allah sendiri yang tidak terbatas, sehingga pengorbanannya pun tidak terbatas. Tapi kita tidak boleh berhenti situ, Bapak Ibu, ya. Dosa yang sudah dibereskan ini, akibat dosa ini tidak serta-merta, ya, membuat kita otomatis, ya, tidak akan berbuat dosa lagi. Artinya potensi dosa, ya, karakter dosa itu masih ada, ya, masih melekat, ya, masih ada di dalam kita. Nah, inilah yang tadi Pak Lepi lakukan, ya, bicarakan tadi, ya, di awal. Kalau Tuhan Yesus hanya datang untuk menghapus dosa, ya, menyelesaikan dosa dalam konteks hukuman dosa, maut itu, ya, maut yang diakibatkan oleh dosa, ya, tentu Tuhan Yesus tidak mengajar selama 3,5 tahun, ya, di bumi ini, ya, dia cukup mati di kayu salib aja selesai gitu. Tapi, ya, ada tujuan di balik itu, bahwa dosa yang membuat kita jatuh ke alam maut, ke kebinasan kekal, itu diselesaikan, dilunasi, ya, hutang itu dilunasi, supaya kita bisa bergerak ke atas, supaya kita punya kesempatan, ya, untuk dikuduskan, dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan, sehingga kita mencapai satu kondisi yang layak, ya, masuk ke hadirat Bapa. Ya, jadi sekali lagi, ya, bukan karena kebaikan kita maka kita bisa bebas dari dosa. Tidak ada, ya, Bapak Ibu. Tidak ada andil sedikit pun kebaikan kita dalam urusan penghapusan dosa ini. Ini semua semata-mata anugerah Tuhan. Semata-mata hanya Tuhan sajalah yang bertindak, ya, yang sehingga kita bisa menerima anugerah ini. Tapi urusan kita menjadi kudus, menjadi suci, menjadi layak, ya, masuk ke perjamuan kawin anak domba, itu butuh respon dari kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, ya, sekali lagi di Jumat Agung ini kita punya pengharapan sebenarnya, melihat akhir, ya, akhir di depan sana, bahwa ada harapan kita bisa masuk ke tempat kudus Allah, kita bisa, ya, hidup dalam kekekalan bersama Allah, ya. Dan harapan itu, Bapak Ibu, ya, harus diwujudkan dengan respon kita, ya, menjadikan kita, ya, diri kita, ya, dimurnikan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, Kak, seringkali kita kurang menghargai ini, ya, arti penebusan ini, betapa ini sebenarnya, ya, buat orang-orang bukan pilihan, itu sesuatu yang dicari, itu dicari, dan mereka mencari pembebasan, penebusan itu, ya. Tapi kita sebagai orang Kristen, ya, seakan-akan, ya, karena mungkin terbiasa, ya, hanya mengikuti serial Paskah ini, ya, mulai dari Jumat Agung nanti sampai ke Minggu Paskah, hanya aktivitas, hanya seremonial saja. Dan ini benar-benar disayangkan, Bapak Ibu, ya. Jadi ada hal yang membuat saya makin menyadari bahwa, wow, kondisi kita, ya, yang mengenal kebenaran ini, ya, itu sungguh-sungguh kondisi yang paling beruntung, ya. Bukan hanya untuk hidup di bumi ini saja, tapi di hidup yang akan datang, ya, hidup setelah kematian. Jadi tidak ada orang yang dianggap beruntung, ya, selain dia mendapatkan ketenangan, kedamaian, ya,
di akhir hidupnya. Itu yang mesti kita camkan, Bapak Ibu. Ya, kita selalu harus memandang jauh ke depan. Tidak ada kehidupan yang lebih sukses kalau kita selain kehidupan di mana kita bisa masuk kepada kekekalan. Ya, eh, berapa yang lalu ya, mungkin minggu beberapa bulan yang lalu ya, Bapak Ibu, saya mendapatkan satu apa ya pengalaman ya syukur ya yang membuat saya bersyukur lebih ya eh, dari seorang teman ya yang dia kesaksian dari sebelumnya dia belum percaya Kristus ya belum percaya karena emang dari kecil bukan Kristen ya. Eh, dia pernah kesaksian juga di YouTube. Nah dia tuh bercerita bahwa dulu waktu dia masih kecil ya mungkin SD gitu ya, dia itu sering mendapat, dia waktu itu masih kecil, dia belum belum tahu ya realitas sebenarnya ya. Jadi dia kalau dia ada di acara kematian atau dia lewat di kuburan gitu ya, dia suka ketakutan gitu ya, karena dia melihat ya, oh ada orang yang eh, apa orang yang meninggal itu tuh kok di ada ditarik gitu oleh sosok-sosok yang menyeramkan gitu, sosok-sosok yang menyeramkan ya, yang eh, menarik dia dan orang ini ketakutan sekali. Jadi eh, bukan hanya sekali, jadi banyak peristiwa ya, banyak peristiwa yang dia lihat gitu. Kalau ada orang yang meninggal itu ketakutan dan dia seperti ada orang yang sosok-sosok yang menantikan dan menarik dia. Dan itu dia tanyakan dia tanyakan kepada orang tuanya, ya kok bisa begitu? Nah, waktu itu dia menyadari bahwa dia belum tahu bahwa itu sebenarnya hanya dia yang bisa melihat, ya, hanya dia yang bisa melihat itu. Nah, singkat cerita, ya, eh, dia mengalami peristiwa sehingga eh, dia percaya Kristus ya karena dia mendapat penglihatan, ya Tuhan Yesus sendiri datang, ya, seperti itu dan sampai sekarang, ya, dia masih ya ada karunia itu ya. Jadi dia mengatakan dalam kesaksiannya orang-orang yang jahat gitu ya, orang-orang yang ya lebih-lebih yang tidak percaya Kristus itu kalau menjelang ajalnya itu mengalami ketakutan yang luar biasa ya karena ketakutan terhadap apa? Karena ada sosok-sosok yang menunggu untuk untuk menangkap dia untuk apa namanya membawa dia ke tempat yang gelap gitu. Dan dia uh, roh ini yang sudah yang dalam istilah sakaratul maut gitu yang akan yang posisinya antara hidup dan mati itu katanya mencari terang gitu. Karena gelap, dia melihat gelap. Nah, waktu saya mendengar kesaksian itu, saya ya anggap bahwa itu kesaksian yang harus diverifikasi ya, diverifikasi yaitu pengalaman pribadi gitu ya. Nah, tapi dia juga melihat kalau beberapa orang yang disebut Kristen kok tidak mengalami seperti itu ya. Tidak semua orang Kristen, tapi dia juga mengatakan tidak semua orang Kristen ya. Orang-orang tertentu kalau meninggal itu tidak ada sosok yang menyeramkan yang menjemput ini. Nah, eh, kalau saya hubungkan sih sebenarnya secara global ya Bapak Ibu, mengapa ya itu bisa bisa mungkin terjadi benarkan ya? Karena orang yang hanya yang bisa melawan, bisa mengalahkan kuasa kegelapan hanya Tuhan Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu bayangkan bahwa kalau tidak ada penebusan Kristus, kita semua ada di bawah kuasa kegelapan, ya, yang sudah menantikan kita ya untuk bergabung ya, karena kita
ya melakukan dosa, dosa itu maut dan belum ada yang membayarnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ya peristiwa itu, ya atau pengalaman itu saya akhirnya mendapat konfirmasi bahwa memang seperti itulah yang mungkin terjadi, Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu punya resiko besar bahwa ada sesuatu yang di akhir hidupnya itu ada sesuatu yang menanti sebenarnya, ya, yang itu real, ya. Mungkin buat kita yang tidak bisa melihat, tidak punya karunia itu, ya nggak nggak berasa, ya, mungkin nggak apa namanya, kurang percaya gitu, ya. Tapi buat orang yang punya karunia itu, ya, mengkonfirmasi. Nah, akhirnya saya menemukan satu ayat ini, Bapak Ibu, ya, di Lukas 12 ayat 20, ya, yang saya bisa mengkonfirmasi itu. Dan ayat ini sungguh-sungguh yang membuat saya bisa mengkonfirmasi kebenarannya, ya. Saya share. Mungkin ada yang bisa membacakan di Lukas 12 13 sampai 21, ya. Orang kaya yang bodoh ini. Silakan Yanti. Salah, ya. Wah, nggak bisa itu. Nggak bisa dibesarin. Mungkin ada yang Lukas 12, ada yang bisa lebih gede, ya. Ini nggak bisa. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21, Ya. bahwa perikop orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih. Nah, jadi ini perikop yang sering kita dengar, ya. Ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah, ya, ini orang yang hidup mewah dalam kemewahan, ya. Dan dia punya Bapak Ibu, persepsi pandangan yang salah gitu tentang masa depan. Tentang dia tidak melihat future, ya, yang benar. Jadi dia katakan bahwa jiwanya itu membutuhkan, ya, kekayaan. Jadi disuruh menikmati, ya. Dia berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun, beristirahat, makan, minum, dan seterusnya, ya.
Padahal namanya kekayaan barang itu adalah sesuatu yang fana, yang akan hilang ya. Tidak akan match dengan jiwa. Jiwa itu kekal ya. Jadi jiwa ya tidak bisa dipuaskan dengan kekayaan yang jelas. Ya, ini adalah menunjukkan kesalahan fatal dari orang kaya ini melihat masa depan ya. Dia tidak bisa melihat ke depan seperti itu. Dia pikir ya dengan kekayaannya itu jiwanya pun bisa diselamatkan. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu, ya, yang ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Jiwamu akan diambil daripadamu. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia, ini kurang kelihatan maksudnya ya. Siapa yang mengambil? Jiwamu akan diambil. Ya. Jiwamu akan diambil. Nah, artinya kan ini si orang kaya ini akan mati ya. Nah, kalau dalam bahasa aslinya ya, ini sebenarnya diambil itu dituntut ya. Diambil itu tuntut ya, dituntut. Nah, bahasa aslinya itu mereka menuntut ya karena aus, apa ini ya, sebentar ya, kelihatan akan diambil daripadamu ya, tuntut ini ya, menuntut. Ini kata kerjanya aeteo, tapi di bahasanya itu alteusin. Alteusin itu mereka menuntut. Jadi ini kalau diterjemahkan sebenarnya pada malam juga mereka akan menuntut jiwamu gitu. Siapa yang disebut mereka di sini ya? Mereka ini apakah Allah? Nah, kalau Allah pasti dia gitu ya. Apakah para malaikat? Nah, tidak ya. Malaikat uh, tidak tidak menuntut ya. Dia jadi ini adalah bisa dibilang inilah roh-roh jahat. Jadi roh-roh jahat itu menuntut ya jiwa orang kaya ini. Mereka menuntut ya. Kata mereka ini ya berarti memang ada ya banyak, bukannya satu roh-roh jahat yang menuntut jiwa orang-orang fasik, orang-orang yang durhaka. Jadi Bapak Ibu ya ini mengkonfirmasi sebenarnya ya apa eh, apa yang tadi ceritakan oleh teman saya itu ya. Dan ya kalau dia benar-benar ngalami kan, dia benar-benar dia bilang benar-benar melihat sendiri ya. Penglihatan itu benar-benar, jadi benar-benar orang fasik itu Bapak Ibu ya. Nah ini dia juga bilang bukan sesuai dengan kebenaran yang saya pahami ya, nggak mesti orang Kristen ya. Jadi orang yang benar-benar percaya saja yang punya apa terselamatkan dari mereka yang menuntut ini. Tapi orang-orang fasik yang salah satu contohnya orang kaya ini, ya jiwanya itu sudah dinantikan, dituntut. Jadi mereka menuntut pada Allah ini jiwa yang adalah milikku karena mereka sama dengan aku, ya sama dengan aku. Jadi begitu jiwa seorang terlepas, ya seharusnya dia kembali kepada Sang Pencipta, benar nggak Bapak Ibu? Ya, dia harusnya kembali kepada Sang Allah sendiri, kerajaan Allah. Tapi ya sampai untuk masuk sampai ke kerajaan Allah ya, kerajaan Allah surga itu kan uh, di tingkat ketiga kan, ini harus melewati kerajaan angkasa, ya, kerajaan angkasa. Nah, kalau jiwa yang keluar ini adalah yang sama ya habitatnya sama karakternya dengan kuasa roh kegelapan, roh jahatnya, mereka berhak menuntut. Dan ini eh, apa ya, sungguh mengerikan. Tidak ada jalan keluar. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan lagi saat itu. Nah, jadi kalau saya membayangkan dan mengumpulkan ya pemahaman kebenaran ini,
pengorbanan Yesus ya dan kita percaya kepadanya, Bapak Ibu, itu benar-benar ya perlindungan dari Tuhan ya. Bahwa kalau kita bukan hanya berhenti untuk pada pemahaman bahwa dosa kita sudah tebus ya, tapi kita melangkah untuk mau dikuduskan, ya, dibenarkan, dikuduskan, mengalami proses itu, sehingga kita punya karakter yang sama, seirama, ya, sepikiran, seperasaan dengan Kristus, ya, sehingga tidak mungkin jiwa kita, ya, roh kita ini diklaim, ya, selain oleh Allah, ya, karena kita sama. Jadi kalau dari situ yang saya dapat ya, kuasa kegelapan itu masih bisa mengklaim kalau ya roh kita, ya, jiwa dan roh kita itu ya punya natur yang sama dia, ya, yang belum dibereskan naturnya. Dan itu sungguh-sungguh bisa mengerikan Bapak Ibu, terutama buat orang Kristen yang menganggap tadi yang punya pengertian yang seperti pembicara di YouTube itu yang pokoknya otomatis saja gitu. Kalau sudah percaya Yesus ya udah otomatis karena yang dihukum diadili itu Yesus. Kita nggak perlu dihukum diadili karena Yesus yang sudah, sehingga kita keburukan kita tersamarkan ya. Tapi lupa bahwa ya jelas di kitab Wahyu yang seperti Pak Hens ajarkan bahwa yang bisa masuk ke kerajaan Allah hanya yang ada pakaian putih, lenan halus pakaian putih, ya, artinya itu adalah ya, karakter kita, ya, roh kita itu suci putih tidak, ya, untuk bisa masuk ke sana. Kalau kita tidak bisa di kondisi itu, ya, ada sosok makhluk yang menuntut Allah karena mereka berdasarkan hukum. Ini ada tatanan Allah yang Allah sendiri menghargai, ya. Jadi jiwa orang-orang yang tidak seirama, tidak sepikiran, tidak punya kualitas yang sama dengan Tuhan Yesus, dengan Kristus, tidak ikut karakternya Kristus, ya, itu akan diklaim, dituntut oleh yang sewarna dengan itu, ya, yang kalau di sini suci putih, yang ini pasti kegelapan, yang sewarna dengan rohnya yang gelap, ya, pasti kuasa kegelapan. Jadi Bapak Ibu, ya, pengorbanan Yesus di kayu salib itu, ya, kalau saya hubungkan dengan El-Mikdas, ya, sebenarnya itu adalah akses, ya, itu adalah pintu masuk seperti kita ya sekarang ini membangun stasiun surgawi di bumi. Sehingga kalau kita lepas jiwa kita dari kita masuk di stasiun itu yang punya jalur akses kepada kerajaan surga, ya, yang itu tidak bisa diklaim, tidak bisa diintervensi oleh kekuatan kerajaan angkasa. Jadi ini yang saya dapat, ya, mungkin Bapak Ibu bisa dipertimbangkan, ya. Mumpung sekarang kita masih hidup, ya. Sebenarnya nih Bapak Ibu, ini khotbah buat saya sendiri sih, karena saya ya mengalami pencerahan ini dan oh ya ini saya harus begini. Jadi ini sebenarnya saya ngomong buat diri saya sendiri, ya. Selama kita hidup memang kita harus membangun stasiun surgawi itu yang adalah El-Mikdas itu, tempat kudus Allah, ya. Supaya saat jiwa kita terlepas dari raga kita bisa langsung naik gitu. Ibarat ada stasiun bumi yang meluncurkan roket yang itu kita sudah masuk di stasiun itu, ya, dan jiwa kita seperti roket yang akan diluncurkan ke kerajaan surga, ya, punya pesawat ke sana gitu. Tapi buat orang-orang yang tidak mempersiapkan diri, tidak punya El-Mikdas sebagai stasiun surgawi di bumi ini, ya mereka mau terbang kemana, mau pakai pesawat apa ke kerajaan surga, ke hadirat Bapa? Tidak ada, ya, ke Firdaus,
ya, ke Firdaus, ke dunia orang mati yang nyaman, ke alam maut yang nyaman. Kita perlu, ya, sarana itu, perlu jalur itu, Bapak Ibu. Jadi kalau saya membayangkan cerita tadi ya dari teman saya itu, eh, wah betapa mengerikan ya kalau kita tidak punya apa ya, jalur akses itu ya, tidak punya akses untuk bisa diselamatkan Tuhan, ya. Nah, ini yang membuat saya merenungkan bahwa oh ya, satu-satunya perlindungan kita, Bapak Ibu, memang adalah membangun ruang maha suci di hati kita, ruang maha kudus, ya, tempat kudus Allah. Kita menjadikan, ya, diri kita tuh pangkalan surgawi, ya, sehingga kalau kita sudah membangun, ya, membangun rumah Tuhan itu ternyata membangun pangkalan surgawi, membangun tempat kudus Allah di hati kita. Itu adalah pijakan, itu adalah tempat yang berlindung, yang paling aman, yang bisa menjamin kita bisa masuk ke kerajaan surga. Ya, dengan konkretnya apa? Dengan menjadikan warna jiwa kita sewarna dengan warna pribadi Kristus. Ya, itulah yang harus kita lakukan setiap hari. Ya, kita harus mengecek. Jadi setiap hari kita harus masuk El Mikdas kita, tempat kudus Allah kita. Karena apa, Bapak Ibu? Tuhan Yesus sudah menebus, sudah ada akses, sudah kesempatan. Ya. Saat disitulah, ya, kita bisa memeriksa, ya, memeriksa diri kita. Karena satu-satunya penghalang kita tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak bisa masuk ruang Maha Kudus itu adalah dosa kita, pelanggaran kita. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau saya mau mengartikan secara konkret bagaimana kita bisa membangun tempat kudus Allah, konkretnya adalah kita menyelesaikan dosa dan kesalahan itu setiap hari. Setiap hari kita cek diri kita, apakah ada dosa atau kesalahan yang kita perbuat. Selesaikan setiap hari. Itulah yang sebenarnya hidup suci, hidup kudus, ya. Hidup suci, hidup kudus jangan dipikirkan terlalu rumit, tapi adalah tindakan kita setiap hari untuk membereskan, ya, dosa dan kesalahan kita sedini mungkin, ya. Sedini mungkin sebelum dosa itu berkembang kembali menjadi sesuatu yang semakin sulit untuk kita hilangkan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, di momen Jumat Agung ini, ya, di momen Paskah besok ini, mari sama-sama memeriksa, ya, diri kita bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, perbuat itu, ya, jangan anggap remeh, jangan anggap itu suatu yang, ya, selayaknya kita terima, ya. Banyak orang di luar sana, Bapak Ibu, yang belum menemukan jalan kebenaran ini, belum menemukan jalan penyelamatan ini, jalan penebusan ini. Mereka masih mencari-cari, ya. Sedangkan kita yang sudah mendapat kebenaran ini, masakan kita menyia-nyiakannya. Jadi mari kita sama-sama, Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi, ya, setiap hari yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, anggap itu adalah nutrisi jiwa kita, nutrisi bagi jiwa kita untuk makin dimurnikan, ya, dikuduskan, ya. Kita roh kita makin sewarna dengan Tuhan Yesus, sehingga saat nanti kita dipanggil, ya, kita kiranya mendapatkan perhentian bersama orang-orang kudus, bersama Tuhan Yesus sendiri. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala atas kebenaran firman ini. Bapa yang makasih, kami ucap syukur Tuhan atas apa yang sudah Kau berikan malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menghayati penebusan-Mu di kayu salib ini.
untuk menjadikan ini adalah momen yang selalu mengingatkan kami untuk kami selalu membangun ruang maha suci di hati kami. Sehingga kami punya pangkalan surgawi di hati kami, sedari kami di bumi ini. Sehingga pada saatnya Tuhan kami akan diselamatkan. Pada akhirnya kami bisa berkumpul, kami bisa menyatu dengan Engkau, karena kami sudah menyiapkan sejak semula, sejak di bumi. Bapak bersyukur atas apa yang sudah Kau beri Tuhan. Biarlah Kau kiranya menolong kami, untuk kami bisa Tuhan melakukan apa yang Kau kehendaki. Syukur Tuhan Yesus, Tuhan serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang percaya berkata, Amin. 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 Amin, amin. Amin.